Bukan karena Matt takut dengan pertempuran, tetapi karena lawannya terlalu menakutkan, terutama tekanan padanya terlalu kuat. Tapi Qin Yichen tidak mendengarkannya, dan mendengus di dalam hatinya. Diam. Saat berikutnya, Qin Yichen mengendalikan tubuhnya dan semakin dekat dengan dua lawan di depannya. Hei, dari mana kalian berdua? Aku ingin bertemu kaptenmu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Dua lainnya juga sangat waspada, dan salah satu dari mereka tiba-tiba memarahi pendekatan Qin Yichen. Kembalilah. Jika kamu maju lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jangan mengira jika kamu masuk ke sini, kamu bisa melakukan kesalahan. Meskipun kami tidak bisa menyakitimu, Kapten pasti bisa. Qin Yichen berhenti dan memandang keduanya dengan ringan. Kalau begitu aku akan menjaga kalian berdua. Aku akan menunggu di sini. Aku hanya khawatir orang-orang yang mengejarku tadi akan datang. Setelah berbicara, Qin Yichen berbalik dan melihat cahaya dan bayangan yang mengalir perlahan di langit. Dengan cara ini, dua orang di belakangnya tidak dijaga, sebagai ganti kepercayaan jangka pendek dari keduanya. Yah, kapten mana yang kamu cari? Aku akan menghubungimu sekarang. Ketika Matt mendengar ini, dia panik. Bagaimana dengan Lord of Light? Aku belum pernah mendengar nama mereka untuk kapten. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa membodohi masa lalu sekarang? Qin Yichen berpikir sejenak dalam benaknya. Pembantaian. Saya ingin melihat Kapten Tu. Jadi Anda bisa mengatakan bahwa dia dan saya adalah teman kuat di medan bintang lava. Qin Yichen berbohong dengan tenang. Ini adalah dua nama yang dapat dikonfirmasi oleh Qin Yichen. Tu, Ling. Salah satunya adalah Lu, yang cukup kuat untuk setara dengan Zeus. Qin Yichen secara alami tidak akan cukup bodoh untuk menemukan orang ini. Tapi Tu berbeda. Dia hanya salah satu kapten. Bahkan jika dia mencarinya, dia tidak akan mengganggu terlalu banyak orang. Dua orang di belakangnya curiga. Namamu nyaman bagiku untuk diteruskan ke kapten. Qin Yichen terdiam sejenak. Angin. Keduanya mengirim transmisi suara ke kapten, dan kemudian menatap Qin Yichen dengan sedikit ketakutan di wajah mereka. Lagi pula, orang-orang di Olympus semuanya memiliki nama pendek. Ares, Dewa Perang, Athena, dan Poseidon, ketiga nama karakter itu pendek. Nama adalah fitur standar mereka. Qin Yichen tidak menyangka bahwa nama yang dia pilih secara acak di awal bisa cocok dengan nama orang-orang ini dengan sempurna. Qin Yichen menunggu dengan tenang. Sekarang, ingin mengandalkan kekuatan sendiri untuk meninggalkan kekosongan ini hanyalah angan-angan. Hanya lawan yang memegang lokasi spesifik dari kekosongan ini, dan hanya mereka yang tahu apa artinya digunakan untuk pergi. Yang paling penting adalah Qin Yichen tidak ingin Matt kehilangan tubuh ini. Lagi pula, hanya mungkin untuk memperbaiki hal-hal yang bergantung pada sumber daya yang melimpah dari kuil perang suci. Jika mereka dibuang di sini, itu jelas bukan keputusan yang rasional. Terlalu banyak limbah. Jika Anda ingin menempa kembali tubuh seperti itu, dibutuhkan banyak waktu hanya untuk mengumpulkan sumber daya, dan kemudian itu adalah proses pengiriman jiwa yang sangat merepotkan. Akan lebih baik jika Anda bisa menyimpan beberapa hal. Tepat ketika Qin Yichen sedang berpikir, tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi pikirannya. Siapa kamu dan mengapa kamu mencariku? Mendengar suara yang akrab ini, Qin Yichen menghela nafas lega. Ada lebih dari 50.000 orang di bidang bintang lava, dan ada banyak orang di bidang bintang api Phoenix. Area yang mereka tempati pasti sangat luas, dan sekarang mereka bisa datang dalam waktu yang begitu cepat. Kiranya ada sarana teleportasi, dan ada portal, yang artinya mereka memiliki cara cepat untuk meninggalkan tempat hantu ini dan kembali ke bidang bintang. Meskipun Tu datang ke sini secara pribadi, dia sangat waspada terhadap orang-orang di depannya. Karena dia tahu bahwa di medan bintang lava, dia belum pernah bertemu siapapun. Satu-satunya alasan Tu datang ke sini adalah karena dia ingin tahu bagaimana pihak lain mendapatkan namanya. Qin Yichen berbalik dengan ringan, dan tubuh logam itu tiba-tiba sedikit mengubah ekspresi Tu. Bersiaplah untuk bertemu musuh. Orang ini membunuh saudara-saudara kita di medan bintang lava. Mengikuti raungan rendah Tu, tiba-tiba, ratusan orang muncul di belakang Tu, semua dengan ekspresi serius di wajah mereka. Qin Yichen mengendalikan tubuhnya, dan wajah metaliknya tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Saya melihatnya mengulurkan tangannya, dan api Jiuyang yang sebenarnya membubung di telapak tangannya. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah sepele ini denganmu. Aku ingin membentuk aliansi denganmu. Melihat lawannya begitu bertekad dan mengubah gaya sebelumnya, perasaan buruk tiba-tiba muncul di hati Tu. Meskipun itu adalah bentuk tubuh yang sama dan juga dapat menampilkan api, tekanan yang diberikan orang ini padanya benar-benar berbeda dari lawan di wilayah bintang Phoenix Api. Di wilayah bintang Phoenix Api, tekanan yang diberikan Tu kepadanya adalah ketakutan yang lahir dari lubuk hatinya, ketakutan akan keberaniannya. Jadi sekarang, apa yang dibawa Qin Yichen kepadanya adalah ketakutan yang terukir dalam ketenangan. Anda tidak perlu dia melakukan apapun. Anda hanya perlu dia berdiri di sana. Dan tekanan di hatinya sebenarnya lebih dari menghadapi ribuan pasukan.
Seolah badai akan datang, momen ketenangan. Tu menatap Qin Yichen dan mengangkat tangannya. Oke, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Sejujurnya, apa tujuanmu di sini? Pamerkan bahwa kamu menemukan jejak kami? Atau, apakah Anda pikir kami akan mempercayai Anda dan membiarkan Anda mati jika Anda tidak menyebarkan berita ini di sini? Di permukaan, Tu sedang menguji dengan Qin Yichen, tetapi dia telah menghubungi Lu secara diam-diam untuk menyampaikan informasi di sini. Sekarang dia hanya mengulur waktu. Qin Yichen memandang Tu dengan ringan, tetapi sedikit tersenyum. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan sekarang, bukan hanya yang ini. Terserah kamu untuk menghubungi Lu. Aku yakin aku bisa sedikit bersantai tanpa menarik perhatian banyak orang. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat orang-orang di depannya. Tetapi dia tidak bermaksud menembak sama sekali. Berkeras. Qin Yichen belum sebodoh itu. Karena Tu bisa tiba dalam waktu setengah. Itu juga berarti Lu, yang bisa dihancurkan, juga bisa tiba dalam waktu setengah. Saat itu, apalagi menggunakan tubuh Matt, bahkan jika dewanya sendiri datang, dia hanya perlu menunggu dan mati. Hasil terbaik sekarang adalah meyakinkan Lu, biarkan dia membuatnya lebih mudah, dan kemudian mampir. Tidak, dan dipaksa untuk menjual sedikit rahasia Olympus. Adapun masalah apa yang akan dimiliki Olympus, Qin Yichen tidak peduli sama sekali. Jika dia ingin mendapatkan kembali kekuatan penuhnya dan mengendalikan kekuatan iman, pertempuran dengan Olympus tidak bisa dihindari. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tidak terlalu memikirkannya, tetapi hanya memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Pada saat yang sama, dia memperingatkan Matt di dalam hatinya. Aku akan memberimu cara untuk melarikan diri sekarang, dan aku akan membungkusmu dalam jiwaku nanti. Begitu ada bahaya, aku akan membawamu kembali ke tubuhku, dan kemudian aku akan menemukanmu tempat untuk menopang.